Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan berapa kita sekarang? Temuan Temuan 5. Pertemuan 5 ya. Oke, yang perlu diingatkan adalah di sini jangan lupa ambil absen satu untuk tugasnya ya. Ini yang masih ada 4 orang yang belum mengirimkan videonya, yaitu ada Nia Amelia, Rifka Rahayu Ramadhani, Feza Adnan Putri, dan Rozi Ahmad Kurnia ya. 4 orang. Iya, Amelia pindah jurusan, Pak. Oke, tidak berarti ya. Oke, ini Amelia tidak, berarti tinggal 3 orang lagi yang belum ya. Rifka, Feza, sama Rozi. Selanjutnya, nih ya untuk tugas. Rifka Apa? ada keluar nggak kuliah, Pak? Oke, Rifka tidak, berarti tinggal Feza dan Rozi yang belum ya. Videonya yang belum. Oke, selanjutnya untuk tugas minggu ini ya, itu Desi tugas yang dikumpulkan itu tugas minggu lalu ya. Apakah itu salah memasukkan atau bagaimana tidak tahu saya. Desi Novitasari. Jadi di pertemuan 4 itu dia jawab kuis yang di pertemuan 3. Terus Nadia Dwi Arianti dan Rizky Sarif ya, itu tidak ada jam belajar dan prediksinya. Udah pertemuan 5 ya, tinggal 2 pertemuan lagi sebelum UTS, jangan lupa lagi dan lupa lagi. Oke, yang belum mengumpulkan tugas untuk minggu ini, masih ada yang belum mengumpulkan ya, untuk jawaban kuisnya. Ada 2 orang yang baru masukkan ya, sebelum kelas. Tadi masih 31. Oke, yang belum ada Siti Anissa, Rozi masih belum, Arif Rahman Amri, Analisa, Nofri Arni tidak ada ya, Anggun Vitaloka, Eko Julia Misra, yang 2 orang ini tidak ada ya, dan Ade Irma itu belum mengumpulkan tugas kuisnya ya, dan dimasukkan di bagian e-learningnya. Oke, untuk tugasnya sudah dilihatkan. Sekarang kita masuk ke perkuliahan kita. Jadi kita pertemuan 1 belajar tentang apa? Masih ingat apa topik pembelajaran kita? Tentang sistem bilangan ya, tentang bilangan real. Oke, terus pertemuan kedua kita belajar tentang apa? Tentang apa pelajaran pertemuan kedua kita? Tidak satupun yang ingat? Persamaan dan pertidaksamaan ya, dan nilai mutlak. Pertemuan keempat kita kemarin belajar tentang apa? Persamaan garis. Tentang letak di bidang dan definisi fungsi ya. Oke, sekarang kita belajar tentang apa lagi? Jenis-jenis fungsi ya, masih lanjutan dari yang kemarin. Minggu depan pertemuan 6 dan pertemuan ke-7 kita akan belajar tentang limit ya. Jadi pertemuan 6 dan 7 kita belajar tentang limit. Jadi kita udah belajar tentang sistem bilangan di pertemuan 1, di pertemuan 2 kita telah belajar tentang pertidaksamaan dan nilai mutlak. Di pertemuan 4 kemarin kita telah belajar tentang bidang dan fungsi ya, definisinya. Sekarang kita belajar tentang jenis-jenis fungsi. Oke. Jangan lupa absennya ya, seperti yang diingatkan tadi. Oke.
Oke, untuk tugasnya udah diingatkan juga. Sekarang saya jelaskan sedikit dari ulasan video teman-temannya ya. Oke, sebelum Pak Doni, ya, tunggu bentar Pak Doni. ya Bu. Ya sebelum nanti kan diskusinya lanjut ke Instagram atau WA. Tapi Ya. kemarin Pak Doni udah mengingatkan untuk menggabungkan saya ke grup itu. Nah tolong digabungkan Ibu ya. Oke, gabungkan Ibu Mulia ya ke setiap grupnya ya. Yang belum menggabungkan. Oke. Kita masuk ke materi kita perkuliahan hari ini. Oke, jenis-jenis fungsi ya. Kemarin telah belajar tentang fungsi. Sekarang jenis-jenis fungsi. Apa jenis-jenisnya? Ada 3 ya. Yaitu ada fungsi genap, fungsi ganjil, ada fungsi nilai mutlak, dan fungsi bilangan bulat terbesar. Atau disebut juga dengan fungsi tangga. Oke, apa itu masing-masing? Oke, fungsi genap ganjil. Fungsi genap ganjil itu jika f min x-nya sama dengan fx. Kalau f fungsi ganjilnya, f min x-nya sama dengan min fx. Oke. Untuk fungsi nilai mutlak. Oke, ini kita lihat ya. Kalau nilai mutlak itu selalu positif ya. Nah, bentuk fungsinya itu, nilai mutlak itu nilai x-nya jika dia besar sama 0 dan negatif x jika dia kecil dari 0. Oke, misalnya di sini ada ya. Ini misalnya untuk nilai mutlak x. Karena kita masukkan nilai mutlaknya x-nya 0, berapa nilai y-nya? 0 juga ya. Mutlaknya 1, mutlaknya negatif 1, berarti ini titiknya 1,1, 0,0, negatif 1,1. Kita masukkan ke grafik masing-masing 0,0, 1,1, negatif 1,1, dan seterusnya ya. Ini bentuk grafik dari mutlak katanya kurang bersemangat. Ya. Oke. Selanjutnya, ini yang ketiga ada fungsi tangga atau fungsi bilangan bulat terbesar. Nah, kemarin ada dari video temannya itu beberapa orang yang bertanya ya. Misalnya ada mutlak fungsi dari bilangan bulat terbesar dari 3,2. Kenapa berubah menjadi 3? Jadi kalau misalnya 3,2 di dalam fungsi bilangan bulat terbesar, berarti berapa fungsi bilangan bulat terbesar yang kecil dari 3,2? 3 ya. Kalau misalnya 4,9 berapa? 4. Jadi tidak dibulatkan ke atas ya, tapi kita lihat bilangan bulat terbesar yang di bawahnya. Kalau misalnya fungsi bilangan bulat dari 7 ya, karena dia sudah bilangan bulat. Oke, untuk fungsi tangga ini tersendiri, jadi ini ya definisinya. Kita ambil x-nya itu besar sama n dan kecil dari n tambah 1. Yang perlu kita ingat, kalau dia besar sama, kalau dia dalam bentuk grafik, dalam bentuk selang, maka apa bentuk selangnya? Kalau bentuk titik dulu, titiknya berarti bulat penuh atau bulat kosong? Penuh. Bulat penuh ya. Kalau dia kecil berarti dia berbentuk bulat kosong. Kalau dalam bentuk selang, kalau dia kecil sama, berarti selangnya kurungnya berbentuk kurung biasa. Kalau pakai sama, kurungnya kurung siku. Kalau dia tidak, berarti kurungnya kurung biasa. Oke. Ini ada contohnya ya. Misalnya kita disuruh untuk bilangan bulat terbesar dari x. Nah, berarti kita ambil ya, untuk 0 berarti n-nya 0, kalau yang satu lagi n tambah 1, 0 tambah 1, berarti 1 ya. Kalau negatif 1, berarti n-nya negatif 1, yang n tambah 1-nya negatif 1 tambah 1, yaitu 0, di sini 0 ya.
Kalau negatif 2 berarti n-nya negatif 2, yang n tambah 1-nya berarti negatif 2 tambah 1 yaitu negatif 1. Kalau n-nya 1 berarti n plus 1-nya jadinya 2. Ini tinggal kita masukkan ke grafik. Lihat dia kurungnya ya, tanda pertidaksamaannya pakai sama atau tidak. Yang di bagian awal semuanya pakai sama, yang di belakang tidak. Saat kita masukkan ke grafik, kita lihat misalnya yang pertama itu untuk negatif 2. Oke, untuk negatif 2 ya, yaitu hasilnya adalah negatif 2 dengan min 1 ya. Oke, kita lihat negatif 2 sampai min 1. Untuk nilai y-nya sama dengan negatif 2. Lihat kurung bulatannya ya, bulatan penuh dan bulatan kosong. Untuk negatif 1, berarti selangnya dari negatif 1 sampai 0. Negatif 1 sampai 0. Untuk dia 0, berarti 0 sampai 1. Oke, ini ya, nilai y-nya 0, 0 sampai 1. Untuk nilai y-nya 2, maka untuk nilai y-nya 1, maka selangnya dari 1 sampai 2. Untuk 2 dan 3 seterusnya seperti itu. Ini dinamakan fungsi tangga. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Jelas, Pak. Oke, kemarin Jelas, Pak. ada yang bertanya ya dari video temannya. Dari Noni kalau tidak salah saya videonya. Oke, ini ada contoh. Misalnya ya, kita disuruh mencari ini bilangan genap, fungsi ganjil atau tidak keduanya. Oke, fx sama dengan 3x pangkat 4 kurang 2x pangkat 2 ditambah 7. Berarti kalau kita ingin mengetahui dia genap, ganjil atau tidak keduanya, berarti kita cari nilai dari f min x. Jadi kita tinggal ganti semua nilai x-nya dengan min x. Sini kita masukkan 3 kali min x pangkat 4. Min x pangkat 4 hasilnya x pangkat 4 ya. Dikurang min x kuadrat. X kuadrat. Sini tinggal ya, ada 2 seharusnya ya. Dikurang 2. Di sini ada 2 ya. 2 min x dikuadratkan yaitu x kuadrat ditambah 7. Jadi 3 kali x pangkat 4 dikurang 2 kali min x dikuadratkan hasilnya x kuadrat ya ditambah 7. Ya, kalau dipangkatkan dia genap hasilnya jadinya positif ya. Kalau dia dipangkatkan ganjil dalam bentuk negatif jadinya negatif. Oke, kita lihat setelah kita dapat ternyata persamaan yang kita dapat sama dengan persamaan sebelumnya. Berarti fx-nya sama dengan f min x. Ini artinya dia termasuk fungsi genap ya. Ini ada contoh untuk fungsi ganjil. Bagaimana contohnya? Ini kita lihat ya, pangkatnya negatif. Ini diketahui fungsi gx. Berarti kalau kita cari g min x-nya, tinggal masukkan masing-masing ya. Jadi min x pangkat 5, min x pangkat 3, di sini 9 kali min x. Oke, setelah itu kita masukkan min x pangkat 5. Hasilnya jadinya min 3x pangkat 5. Di sini min x pangkat 3, jadi min kali min jadi positif ya. 4x pangkat 3. Min 9 kali min x jadinya 9x. Oke, setelah kita dapatkan, kita keluarkan minnya ya. Kita lihat karena kita ingin mengetahui dia sama atau tidak dengan min gx. Setelah kita keluarkan, maka tandanya itu semuanya berubah ya. Dari negatif jadi positif, positif jadi negatif, positif jadi negatif. Negatif. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya ini ternyata sama dengan fungsi gx. Artinya g min x sama dengan min gx. Berarti ini merupakan fungsi ganjil. Ingat-ingat ya, kalau fungsi genap dia
F min X-nya sama Yes. dengan Fx. Sama dengan fx. Kalau dia fungsi ganjil berarti F min X-nya sama dengan min Fx ya. Min fx. Oke. Ini untuk nilai mutlak. Bersama ya kita untuk memasukkan ke grafik. Membuat ke grafiknya tinggal dimasukkan ke nilai mutlaknya. Sama dengan tugasnya yang sudah dikerjakan ya. Oke, ini untuk contoh grafik tangga. Kalau misalnya X per 2. Berarti kalau X per 2, sedangkan kita fungsinya di sini X besar sama dari. Jadi kita harus merubah X per 2 ini menjadi X. Bagaimana caranya biar bisa dia berubah jadi X? Dikali dengan penyebut yang sama. Sama-sama kedua ruas bisa dikali dengan 2 ya. Berarti X per 2 jadinya X, di sini jadinya 2N. Makanya di sini dapat 2N ya. Yang satu lagi ditambah. Kenapa di sini tidak tambah 1? Kalau tadi N-nya tambah 1, kenapa di sini tidak tambah 1? Kenapa di sini tambah 2? Karena dikali 2, Pak. Ya, karena dikali 2 ya. Karena di sini kita lihat bahwa di sini penyebutnya ini 2 ya. Berarti kalau kita kedua-duanya tadi sama-sama ditambah 2. Ditambah 2. Oke, setelah itu sama. Kita masukkan untuk negatif 2. Berarti 2 kali min 2, min 4. Min 2 kali 2 kali min 2, min 4 tambah 2, min 2. Berarti untuk Y-nya min 2, selangnya min 4 sampai min 2. Dan begitu Min seterusnya 2. ya. Kita lihat di grafik. Nih. Untuk X-nya min, Y-nya min 2, selang X-nya itu min 4 sampai min 2. Dan begitu seterusnya ya. Oke, selanjutnya selanjutnya itu ada operasi pada fungsi ya. Ini yang harus kita ketahui. Kalau dia dijumlahkan, F tambah G X jadinya Fx ditambah Gx ya. Kalau dia dikurangkan, F kurang G X jadinya Fx dikurang Gx. Kalau dia dikali, jadinya Fx dikali Gx. Terus kalau F bagi Gx jadinya Fx kali Fx dibagi Gx. Oke. Ini yang penting ya. Kalau ditanya daerah asal atau daerah hasil, maka jangan lupa membuatkan ini ya. D-nya. Banyak dicontoh. Kalau nggak dibikinkan, Pak. Nah, ini contohnya ya. Kebetulan Asal nomor 4, Pak. Iya, jadi makanya saya Pas masukkan di sini ya. Jadi contohnya, contoh soal cari daerah asal dari fungsi ini. Ternyata cuman dijumlahkan. Kalau kita menjumlahkan, dia tanyanya bukan jumlahkan persamaan ini, tidak itu pertanyaannya, tapi tentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Berarti harus ada termasuk di sini. Terus kesalahan satu lagi ya, di sini masih ada kesalahannya membagi. Jadi kalau ada penjumlahan dan pengurangan tidak bisa dibagi seperti ini ya. Oke. Ini ada beberapa yang masih salah ya. Jadi kalau ditanya tentukan daerah asal, berarti kalau kita ditanya daerah asal tidak himpunan, ini jawabannya berarti X, di mana X tergantung ya apa yang kita dapatkan. Atau kita bisa bentuk dalam bentuk selang. Oke, nanti kita bahas lebih paham di contoh soal ya. Oke, kita lanjut. Ini ada kesalahan selanjutnya masih sama ya. Oke, terlihat ya masih belum dibuatkan. Ini tidak satu orang ini aja ya, ada beberapa yang belum membuatkan. Iya, Pak, belum lagi, Pak. Oke, kemarin udah Cuma diingatkan sampai. kalau ditanya daerah asal, berarti kita seperti ini ya, F bundaran GX. Kalau ini berarti kita mencari F bundaran GX ya, sudah benar ya. Tapi yang ditanya daerah asal. Berarti kalau daerah asalnya, apakah semua bilangan bisa masuk ke sini? Itu ya. Oke. Ini ada contohnya ya, yang dari buat temannya. Dalam bentuk, ada yang bentuk selang, ada dalam bentuk himpunan. Himpunan. Oke, ini satu lagi ya. Misalnya ada, kita mencari fx mutlak sama dengan mutlak x kurang 2. Nah, ditanyakan kita mau menentukan dia fungsi genap atau ganjil.
Nah, di sini kita masukkan F min X. Berarti setiap X diganti min X. Min X. Kalau mencari nilai mutlak min X kurang 2, berarti bisa kita rubah menjadi apa? Apakah X kurang 2? Tidak. Tidak ya. Tidak, Min Pak. dikali X tambah 2. Kalau ini bisa min X ditambah 2. Misalnya dimutlakkan dia jadinya X tambah 2 ya. X tambah 2. Oke. Kalau kita ingin membuktikan dalam grafik juga bisa ya. Apakah dia sama atau tidak. Misalnya mutlak X kurang 2. Berarti masukkan nilai nolnya. Untuk X-nya 0, Y-nya min 2. Untuk X-nya 1, Y-nya min. Untuk X-nya 1 berarti Y-nya 1 ya. Dan begitu seterusnya. Iya. Nah, kalau di sini apakah dia sama atau tidak? Satu aja kita ambil misalnya titik tadi. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 2 ya. X-nya 0, Y-nya 2. Kalau di sini X-nya 0, Y-nya masih 2 ya. Kalau dia 1, 1 kurang 2. Y-nya 1 jadinya ya. Kan dia min 1, mutlaknya jadinya 1. Kalau di sini, kalau kita ambil 1, min 1 kurang 3. Mutlaknya jadinya 3. jadi dia 3 ya. Min 1 kurang 2 berarti min 3. Mutlak min 3, 3. Di sini sedangkan tadi 1 nilainya 1 ya. Jadi makanya dia tidak sama ya. Berarti Salah. dia tidak Tidak genap sama. dan tidak ganjil. Oke. Oke, sudah ya. Sekarang silakan berdiskusi di kelompoknya di soal yang telah dibagikan di grup ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas? Tidak, Pak. Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, jangan lupa kalau ditanya daerah asal dan daerah hasil, maka apa yang perlu kita buat? Kalau untuk daerah asal, DF Kalau ya. untuk daerah DF-nya jangan lupa. Oke, kalau DF jangan lupa dan berbentuk selangkah atau tidak. ya. Atau berbentuk himpunan. Terus kalau ditanya misalnya daerah hasil. Daerah hasil itu apa bahasa lainnya? Kemarin rank ya, berarti R. lambangnya R ya. Kalau yang tadi Ya, R. DF misalnya kalau fungsi F, kalau daerah hasilnya berarti RF berarti ya. RF Kalau atau persamaannya dalam bentuk X, misalnya X kuadrat tambah apa? X kuadrat tambah 1 misalnya, berarti kalau untuk DF-nya berarti X elemen bilangan real atau apa. Kalau misalnya dia ditanya daerah hasil, maka dia yang kita buat adalah Y ya. Berarti Y-nya adalah elemen bilangan real misalnya. Oke, paham? Terus Paham, satu lagi Pak. untuk daerah asal, kalau dia dalam bentuk pecahan berarti penyebutnya apa syaratnya? Tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena kalau penyebutnya sama dengan 0 artinya Tak terdefinisi. oke, kalau misalnya penyebutnya X kurang 1, berarti X-nya tidak boleh sama dengan 1. Min 1 ya. Karena satu. dia Satu. 1 pembuat penyebutnya menjadi 0. 0. Oke, Nol. kalau dalam bentuk akar, apa syaratnya? Tidak boleh min. Tidak boleh min. Akar negatif. Atau Akar artinya negatif. bahasa lainnya apa? Kalau tidak boleh min. Berarti yang di dalam akar, Harus bilangan real, bukan berarti yang di dalam Irasional. akar, ya bilangan irasional. Ya, tidak boleh bilangan irasional. boleh atau Atau tidak imajiner. bilangan Tidak rasional? boleh bilangan imajiner. Tidak boleh bilangan imajiner ya. Berarti artinya yang di dalam akar harus besar sama 0 ya. Jadi kalau ada yang dalam akar berarti syaratnya yang di dalam akar harus besar sama 0. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, jangan lupa ya yang baru bergabung absennya. Ada pertanyaan lagi? Terus kalau yang Pak menanya, Pak. Silakan. Terus kalau yang kuisnya yang udah terlanjur nggak bikinin yang kayak tadi tuh gimana, Pak? Yang daerah hasil atau daerah asalnya, Pak? Itu tidak apa ya, karena kan Contohnya kayak udah lanjut. kan namanya belajar ya, makanya setelah belajar nanti Ya, kan ya, ada lagi kuis ya. Ya, Setelah nanti harus benar lagi. Saat belajar kelompoknya Insya nanti Allah. harus lebih benar lagi. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke.
Sekarang silakan berarti berdiskusi di grupnya masing-masing ya. Jadi kelompok berapa yang harus menjelaskan? Kelompok berapa yang harus menjelaskan, memasukkan poin-poin pentingnya? Nggak dipilih, Pak. Jadi Bukan Cindy. yang membuat kan ini video, kan materinya. ya yang Membuat video. membuat videonya siapa? Kelompok 4, Pak. Kelompok Kelompok 4. Jadi masukkan poin-poin Apa? pentingnya ya selama 15 menit. Yang lain silakan bertanya kalau ada yang ragu ke sama temannya. Setelah itu baru bahas soal yang saya berikan. Itu ada tadi sudah dibagikan ya. Dan nanti silahkan masuk lagi 16:55. 55. Oke, ini soalnya ya. Oke, ini dalam bahasa Inggris ya. Yang tadi dikirimkan udah Ya, bahasa Pak. Indonesia ya. Bahasa Jerman kurangnya, Pak. Jadi soal nomor 1 tentukan dia genap atau ganjil. Soal nomor 2 buatkan grafiknya. Terus tentukan dia genap atau ganjil atau tidak keduanya. Kalau yang ketiga juga gambarkan dia dalam bentuk grafik, tentukan dia ganjil, genap atau tidak keduanya. Atau tidak keduanya. Nomor 4 kita cari Jika daerah asal cari dari daerah DF hasil, daerah dibagi G. G. Nomor 5 diketahui fungsi fx dan gx, tentukan f tambah gx-nya, f kurang gx-nya, f kali gx dibagi ya. Operasinya ya, Pak. Ya. Terus tentukan ya, jangan menjumlahkan saja. Ya. Kalau menjumlahkan saja nanti belajarnya di aljabar ya. Kalau di kalkulus nanti tentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Hasil Oke, nomor 6 kita tentukan cari G bundaran F bundaran dan G dan G bundaran F dan tentukan daerah asal daerah dan asal hasilnya ya. dan hasil. Oke, nomor 8. Nomor 7. 7, Pak. Oke, ini diberikan fungsi fx, gx, dan hx. Terus buatkan gambarnya ya. Nomor 8 Ya, sama, diberikan fungsi trigonometri, buatkan gambarnya. Nomor 9 hitung ya. Jangan dengan tidak menggunakan kalkulator. Oke, sekarang silahkan diskusi di kelompoknya masing-masing. Kelompok direktur itu bagian 8A, 8B, 8C. Manajer 9A, 9B, 9C. Admin itu 7C, nomor Pak. 5 semua ya. Untuk supervisor ya 7C. Supervisor itu nomor 6 dan 7A, 7B. Quality control 1A, 1B dan nomor 2. Sekretaris nomor 1, 3 dan 4. Oke, itu sudah saya bagikan di grup WhatsApp-nya masing-masing. Jika tidak ada pertanyaan silahkan berdiskusi ya. Kita Ya, Pak. lanjutkan nanti jam 16.55. 16.55 sudah bergabung semua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.